Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Shalom, dan kita bisa berjumpa lagi pada hari ini. Kita akan mari bersama-sama duduk dengan manis. Kita bersama-sama memperhatikan firman Tuhan. Kita bersama-sama merenungkan arti firman Tuhan yang akan kami sampaikan pada hari ini. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saudaraku yang terkasih, ketika kita sering memohon kepada Tuhan lewat doa, sering meminta kepada Tuhan lewat doa, sering kita bertuju kepada Tuhan, tetapi kadang-kadang doa kita sangat lama dikabulkan, bahkan tidak terkabul, dan kita menjadi putus asa, menjadi sudah tidak mendoakan lagi apa harapan kita, dan itu membuat kita menjadi lemah, membuat kita menjadi seolah-olah hilang harapan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa hubungan doa itu adalah hubungan yang baik dengan Tuhan, hubungan yang menjalin khusus dengan Tuhan, di mana bahwa doa itu sebuah alat supaya kita bisa berdengar-dengaran dengan Tuhan, sebagai alat supaya kita lebih mendekatkan diri dengan Tuhan, bahkan sebagai sebuah wadah atau sarana supaya ada perjumpaan dengan Tuhan. Namun terkadang doa kita tidak sampai kepada Tuhan, atau artinya doa kita tidak dikabulkan oleh Tuhan. Di dalam firman Tuhan akan saya bacakan dari Yakobus 4 ayat 3 yang berbunyi demikian. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita berdoa, kita mungkin tidak menyadari apa yang kita katakan, apa motif daripada doa itu kepada Tuhan. Bahwa ketika kita minta kepada Tuhan, itu bukan sama seperti minta kepada orang tua, atau meminta kepada sahabat, atau tetangga, atau siapapun. Tapi ini meminta kepada Tuhan, penguasa langit dan bumi, kepada Tuhan yang maha kuasa, kepada Tuhan yang mempunyai wibawa yang sangat tinggi. Dari hal ini kita harus menyadari bahwa ketika kita sedang berdoa, kita datang dalam hadirat Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang kudus, dengan hati yang benar di hadapan Tuhan. Sehingga kita melakukan perkataan, ketika kita melakukan penyampaian doa, tidak disalahartikan, atau ucapan kita akan menjadi sia-sia. Karena apa? Karena seperti firman Tuhan katakan, bahwa mungkin doamu untuk kepentinganmu sendiri. Mungkin permohonanmu hanya untuk mengenyangkan dirimu sendiri, untuk egoisme, untuk sesaat, untuk hal-hal yang krusial, istilahnya pas lagi ada kesesakan, ada penderitaan baru datang kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita mau belajar introspeksi supaya doa kita, kata-kata kita bisa dikabulkan oleh Tuhan, yaitu bukan atas dasar keinginan daging. Itu yang pertama. Artinya bahwa permohonan kita ditujukan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kalau didasarkan atas keinginan daging, misalnya kita baru dengar atau melihat tetangga kita punya motor baru atau punya TV baru, terus kita merasa panas hati, kita merasa, wah pokoknya kepingin punya seperti itu. Terus dia mungkin ngomong, saya kan punya Tuhan yang hidup, saya kan punya Tuhan yang hebat.
saya mau berdoa, saya meminta tolong sama Tuhan, supaya Tuhan juga berikan sama saya motor atau TV yang bagus. Nah, motivasi-motivasi seperti ini, motivasi yang salah. Karena doanya didasari dengan kedagingan, didasari dengan iri hati, didasari dengan kedengkian. Doa yang benar adalah doa yang merendahkan hati serendah-rendahnya di hadapan Tuhan. Karena Tuhan membenci kecongkakan, Tuhan membenci kesombongan. Tuhan tahu hati kita, Tuhan tahu apa yang ada di dalam hati kita. Perkataan kita seolah-olah manis, perkataan kita seolah-olah benar di hadapan Tuhan dan didengar oleh manusia. Tetapi sesungguhnya doa dan penyampaian itulah yang mengandung unsur untuk kepentingan diri sendiri. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau doa kita seperti itu, benar saja doa kita tidak dikabulkan oleh Tuhan. Karena mengandung unsur kepentingan kedagingan, mengandung unsur kepentingan sesaat, yang kepingin seperti orang lain, yang kepingin seperti keinginan atau yang orang lain punya. Sehingga motivasi-motivasi seperti itu salah. Jadi kalau berdoa, landasannya adalah mempunyai kerendahan hati di hadapan Tuhan. Sebab kita datang bukan kepada seorang raja dunia, kepada seorang pengusaha, kepada seorang yang dituakan, tapi kita datang langsung kepada pribadi yang agung, kepada pribadi yang mulia, pemilik isi dunia ini, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita harus membawa sikap yang benar di hadapan Tuhan, sehingga segala keinginan kita, segala hasrat kita bukan dari kedagingan, tetapi dari hati yang paling dalam, dengan segala kerendahan hati. Makanya doa-doa kita harus dikoreksi. Tujuan kita memohon kepada Tuhan itu karena iri hati, karena kepingin sama seperti orang lain, atau karena memang kebutuhan yang sangat mendesak, atau karena memang di dalam doa itu kita punya hubungan, menjalin hubungan yang baik dengan Tuhan, membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya akan bacakan ayat yang kedua. Matius 6 ayat 6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ini yang kadang-kadang tidak kita sadari, Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ketika kita berdoa, ketika kita mungkin pinter dengan kata-kata yang indah, kata-kata yang manis, yang kalau Alkitab bilang bertele-tele, itu kita tuangkan di media sosial, baik di Facebook, di YouTube, di internet apapun. Kita tuangkan seolah-olah kita sok rohani banget. Seolah-olah kita, ini loh, saya sedang berdoa sama Tuhan. Wah, ditulis di Facebook, Tuhan terima kasih untuk semua yang baik, Engkau Allah yang baik, dan sebagainya. Sehingga orang lain mendengarkannya. Padahal Tuhan ajarkan kepada kita semua dalam firman-Nya, kalau engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu dan tutuplah pintu. Artinya, kita butuh kesunyian, kita butuh keheningan, kita butuh konsentrasi, kita butuh membangun hubungan pribadi lepas pribadi dengan Tuhan langsung. Kalau kita berdoa dan dituangkan dalam media sosial, dalam Facebook misalnya, itu sama saja seperti orang Farisi yang berdoanya supaya didengar oleh orang lain, yang berdoanya supaya dipuji oleh orang lain karena kata-kata yang indah.
kata-kata yang bagus. Sesungguhnya, kata Tuhan Yesus, orang itu sudah mendapat upahnya. Upahnya apa? Yaitu disanjung oleh manusia. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau engkau berdoa, niat berdoa adalah niat untuk menjalin hubungan pribadi dengan Tuhan. Ambillah waktu khusus, ambillah waktu di mana tidak ada orang, ambillah waktu di mana tidak ada suara-suara, sunyi, keheningan tercipta, sehingga Tuhan sarankan masuklah ke dalam kamar dan tutuplah pintu. Artinya tidak ada yang mengganggu saat engkau berdoa. Di situ engkau bisa menjalin komunikasi dengan Tuhan di dalam hidupmu, di dalam hatimu, di dalam perkataanmu, di dalam segala ucapanmu. Sehingga doamu akan didengar oleh Bapa yang tersembunyi. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau selama ini kita berdoa, kita salah. Hanya untuk kepentingan diri sendiri. Hanya berdoa bahkan di Facebook, di media sosial. Itu saudara tidak akan mendapatkan jawaban apa-apa. Berdoalah di hadapan Tuhan dengan datang dalam kesendirian, datang dalam kesunyian, datang saat teduh di hadapan Tuhan. Dan engkau bercakap-cakap dengan Tuhan. Engkau menyembah kepada Tuhan lewat Roh Kudus. Dan engkau bisa ungkapkan semua isi hatimu kepada Tuhan. Bahkan bebanmu, penderitaanmu, sakit penyakitmu, pergumulanmu, usahamu, engkau sampaikan kepada Tuhan dengan hati yang hancur, dengan hati yang sungguh. Maka Tuhan akan mendengarkannya dan mengabulkan doamu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saudaraku yang terkasih, ayat yang kuat lagi akan saya tambahkan kepada Bapak Ibu di dalam Efesus 6 ayat 18. Dan segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu, dan dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu. Artinya apa? Ketika kita dalam pergumulan, ketika kita menyampaikan doa kepada Tuhan, jangan hanya sekali. Tapi doa itu harus berkesinambungan. Doa itu harus terus-menerus kita sampaikan. Doa itu harus kita panjatkan dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kita jangan jemu-jemu berdoa. Dan hadirkan kuasa Roh Allah di dalam doamu. Sehingga doamu itu punya arti. Doamu itu seperti dupa yang harum di hadapan Tuhan. Jadi kalau firman Tuhan katakan berjaga-jagalah dan berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu. Artinya di dalam doa permohonan kita kepada Tuhan harus bawa dalam roh, harus dibawa dalam kebenaran, harus dibawa pada kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Makanya Tuhan tidak salah mengajarkan kita ketika kita berdoa, kita mengingat kesalahan orang lain, kita mengingat persoalan kita dengan orang lain. Tuhan katakan tinggalkan dulu dan berdamailah dengan orang lain itu. Artinya bahwa ketika kita menghadap Tuhan di dalam doa dengan hidup yang benar di hadapan Tuhan, dengan hidup yang kudus dan suci di hadapan Tuhan, berdoalah di dalam roh, karena roh itu mengandung kebenaran. Sebab di dalam doa yang tidak terkatakan pun, roh kita akan berkata-kata dengan roh Tuhan yang ada di dalam hidup kita.
Sehingga sampai kita nggak bisa mengucapkan kata-kata. Hanya air mata yang menetes, hanya tangisan yang menetes. Bahkan terseduh-seduh kita mengatakan tidak sanggup mengucapkan kalimat itu. Tuhan tahu. Karena rohmu sedang mendoakan. Artinya roh yang ada di dalammu sedang mendoakan mendoakan roh yang ada di dalam hidup kita, yaitu Roh Kudus. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita berdoa di hadapan Tuhan dengan segala permohonan, berdoalah di dalam roh, berdoalah di dalam kebenaran, berdoalah dengan menyembah Tuhan dengan sungguh, dengan hormat, dengan rendah hati di hadapan Tuhan, dan tidak sombong oleh karena pikiran perkataan kita yang muluk-muluk, tetapi berdoalah dengan kerendahan hatimu, mintalah dengan kerendahan hatimu, mintalah dari hati yang paling dalam, dan mintalah bukan karena untuk kepentingan hidupmu, tetapi untuk kebaikan hidupmu di dalam Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau hari ini kita mendengar firman Tuhan, percayalah, doa orang benar akan besar kuasanya. Artinya, doa itu harus benar dulu. Sikap kita benar, hidup kita benar, posisi kita benar, kita datang kepada Tuhan, rasanya enteng sekali. Rasanya Tuhan pasti jawab, Tuhan pasti kabulkan doa kita. Kalau selama ini kita berdoa, tetapi kita tidak mendandani diri, kita tidak menyiapkan hati, pikiran, jiwa, dan roh kita kepada kehidupan yang benar di hadapan Tuhan, maka kita perlu memperbaiki doa kita. Kita perlu memperbaiki sikap hidup kita untuk benar di hadapan Tuhan. Hubungan yang baik dengan Tuhan adalah menjaga hidup yang benar di hadapan Tuhan. Sehingga ketika kita berdoa, kita itu seperti sedang berbicara, bercakap-cakap dengan sahabat, dengan orang tua yang kita kenal. Jadi kita ngomongnya enak, kita ngomongnya lepas, kita ngomongnya tidak terbata-bata. Kalau kita dalam keadaan berdosa, dalam keadaan tidak baik, kita minta kepada Tuhan, pasti seolah-olah ada ganjalan. Seolah-olah, saya nggak pantas, saya belum layak, saya berdosa, saya nggak pantas untuk minta ini itu karena saya masih berdosa. Kadang-kadang ada yang menuduh suara hati itu, ada yang menuduh dalam pikiran kita. Sehingga untuk semuanya itu, supaya doa kita didengar oleh Tuhan, berdoalah dengan benar dan mempunyai sikap hidup yang benar di hadapan Tuhan. Percayalah saudaraku, Tuhan tidak akan pernah membiarkan anak-anaknya menderita. Tuhan tidak akan pernah menutup telinga untuk setiap seruan anak-anaknya. Sebab setiap anak-anak yang sudah dekat dengan Tuhan, yang sudah memberi hidupnya benar di hadapan Tuhan, itu menjadi anak-anak kesayangan Tuhan. Bahkan Tuhan katakan, dia seperti biji mata Tuhan yang sangat dijaga, yang sangat dipelihara. Bahkan sebelum kita meminta pun, sebelum kita mengatakan kepada Tuhan, Tuhan sudah berikan kelegaan, sudah berikan jawaban atas doa-doa kita. Jadi supaya doa kita dikabulkan oleh Tuhan, kembali kepada sikap kehidupan kita yang benar di hadapan Tuhan. Sikap kehidupan kita yang layak di hadapan Tuhan. Jadilah orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadilah orang yang mengerti kehendak Tuhan. Mau dibentuk, mau ditempa, mau berserah kepada Tuhan. Sehingga setiap doa kita tidak akan sia-sia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau engkau punya iman, kalau engkau punya hidup yang baik, percayalah, apapun yang menjadi pergumulan doamu hari ini, baik itu sakit penyakit,
baik itu kelemahan, baik itu dosa-dosa masa lalu, baik itu kesesakan, baik itu himpitan, bahkan usaha yang belum baik juga. Coba kita benahi diri kita sendiri dulu. Kita minta dilayakan oleh Tuhan, minta ampun kepada Tuhan, supaya hidup kita lebih berarti di hadapan Tuhan. Muliakan Tuhan dengan sungguh, muliakan Tuhan dengan hidup dan hatimu. Maka setiap tingkah kita, setiap laku kita, setiap perkataan kita akan didengar Tuhan. Bahkan kita akan menjadi anak kesayangannya. Bahkan kita menjadi anak pilihannya, umat yang sangat dikasihinya. Saudaraku ini kasih Tuhan, mari. Tuhan tidak menutup mata, Tuhan tidak menutup telinga, dan Tuhan tidak kurang panjang tangannya untuk menolong kita. Lakukan kebenaran, maka doamu akan dikabulkan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada hari ini. Biarlah kami belajar untuk memperkatakan yang baik, untuk hidup yang benar di hadapan Engkau, supaya apa yang kami lakukan boleh layak di hadapan Engkau. Kami menjadi manusia yang segambar dan serupa seperti Kristus, sehingga kami akan menjadi kekasih-kekasih Allah, umat kesayangan Allah, anak-anak Tuhan yang dikasihi. Dan kami percaya Tuhan, setiap pergumulan doa kami, apapun persoalan hidup kami, apapun masalah hidup kami, baik sakit penyakit, baik usaha, baik rumah tangga, baik masa depan, baik apapun juga, Tuhan akan mendengarkannya dan mengabulkannya. Bahkan Dia mengasihi orang-orang, anak-anak Tuhan yang hidup benar di hadapan Tuhan. Bahkan saat tidur pun, saat istirahat pun, Tuhan mengasihi kita. Tuhan memberkati kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Ajari kami untuk menjadi manusia yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan, yang bisa berdengar-dengaran dengan Tuhan, yang bisa menjaga hubungan pribadi lepas pribadi dengan Tuhan, dan menjaga hidup benar di hadapan Tuhan. Mampukan kami Tuhan, supaya kami bisa hidup baik, supaya kami bisa hidup benar, sehingga setiap permohonan kami, setiap doa kami dikabulkan. Kami berdoa dengan rendah hati, kami berdoa dengan segala kelemahan dan kekurangan kami. Kami berdoa dengan segala apa yang ada pada kami. Tuhan memberkati. Berkati setiap kami yang mendengarkan ya Tuhan. Kalau ada yang sakit, Tuhan jamah oleh biru-biru darah-Mu yang kudus. Tuhan pulihkan dan sembuhkan. Kalau ada yang berkesusahan, Tuhan hiburkan. Ada Tuhan yang ekonominya tidak baik, mari Tuhan Engkau angkat kembali. Engkau Tuhan berikan usahanya bisa dibangkitkan kembali, usahanya bisa maju kembali. Keadaan apapun tidak akan menghalangi kasih Tuhan. Kalau Tuhan sudah membuka pintu, tidak ada yang dapat menutupnya. Kalau Tuhan sudah bergerak, tidak ada orang, tidak ada sesuatu apapun yang menghalanginya. Kami percaya Tuhan, Engkau mengasihi kami. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang hidup, Allah yang ada buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus untuk setiap penghiburan-Mu, untuk setiap hikmat-Mu, untuk setiap kasih sayang-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah kuasa darah-Mu yang kudus, kuasa Roh Kudus, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, percaya dengan yakin apa yang kita doakan pasti dikabulkan oleh Tuhan. Percaya dan berpikir positif, dan jangan pernah punya pikiran yang tidak baik. Karena di dalam Tuhan engkau akan dapat hidup, di dalam Tuhan akan menerima janji-janji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Salam sehat, salam damai sejahtera. Allah kita dahsyat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.